Baiklah, selamat pagi kepada anak didik kami. Senang sekali kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk anak didik kami, tetaplah menjaga kesehatan, jangan berkumpul-kumpul dulu. Walaupun misalnya terpaksa untuk berpergian keluar rumah, pakailah masker dan tetap mencuci tangan agar penyebaran COVID-19 ini tidak meningkat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hakikat dan ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, sebelum kita membahas materinya, ada baiknya kita mengetahui dulu inti ataupun tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu, kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian sejarah. Yang kedua, kita diharapkan mampu menjelaskan perbedaan sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Yang ketiga, kita diharapkan mampu menjelaskan kegunaan ataupun manfaat dari sejarah itu sendiri. Baiklah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah atau sajaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu disebut history yang artinya masa lampau umat manusia. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah itu berarti silsilah, asal-usul, ataupun riwayat. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Herodotus. Herodotus menjelaskan bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah depan serta dengan tujuan yang pasti. Tapi sejarah itu bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Yang kedua, sejarah menurut Patrick Gardiner. Patrick Gardiner menyebutkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Ciri utama ilmu sejarah itu ada 3. Yang pertama, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena sejarah itu hanya terjadi sekali saja. Dan kalaupun terjadi untuk kedua kalinya, itu tidak akan sama, pelaku, waktu, dan tempatnya akan berbeda. Nah, yang kedua, peristiwa sejarah itu termasuk peristiwa penting. Mengapa dikatakan penting? Karena mempunyai pengaruh yang besar pada masanya dan pada masa-masa berikutnya, serta dapat dijadikan momentum dalam menentukan kehidupan manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang abadi. Mengapa dikatakan abadi? Karena tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Baiklah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa atau history as event merupakan kejadian ataupun peristiwa sejarah sebagaimana adanya atau terjadinya. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu menyangkut peristiwa itu sendiri yang tidak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Yang kedua, sejarah sebagai kisah atau history as narrative, yaitu sejarah yang menyangkut penulisan peristiwanya itu sendiri oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan konteks zamannya dan latar belakangnya. Peristiwa sejarah sebagai kisah dapat ditulis kembali oleh siapa saja dan kapan saja sehingga ada proses berkelanjutan. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu atau history as science. Memiliki objek yang definitif, metode, formulasi kebenaran yang umum, dan adanya penyusunan yang sistematis. Yang keempat, sejarah sebagai seni atau history as art adalah penyajian ataupun penulisan sejarah yang melibatkan imajinasi, emosional, dan gaya hidup atau keindahan bahasa. Dalam proses penelitiannya, sejarah itu bersifat ilmiah, tetapi dalam taraf penulisannya itu sejarah bersifat seni. Dalam ilmu sejarah
dikenal dua konsep, periodisasi dan kronologi. Periodisasi adalah klasifikasi ataupun pembabakan dalam sejarah kehidupan manusia menjadi beberapa periode atau zaman. Periodisasi ini sangat penting dalam historiografi karena merupakan batang tubuh cerita sejarah. Periodisasi ini dapat disusun berdasarkan zaman, perkembangan politik, perekonomian, kesenian, ataupun agama. Tujuan pembabakan waktu dalam sejarah ini yaitu yang pertama, memudahkan pengertian. Yang kedua, melakukan penyederhanaan. Yang ketiga, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Yang keempat, untuk memenuhi persyaratan sistematika dan pengetahuan. Yang kelima, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Yang kedua itu kronologi. Dalam ilmu sejarah, kronologi merupakan klasifikasi ataupun penyusunan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah. Peristiwa itu lingkupnya bisa bersifat besar dan kecil. Contoh peristiwa yang besar itu seperti Perang Dunia Pertama, lahirnya LBB, Perang Dunia Kedua, lahirnya PBB, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari kegunaan ataupun manfaat dari mempelajari sejarah. Menurut C.P. Hill, manfaat kita mempelajari ilmu sejarah ini yang pertama dapat memuaskan rasa ingin tahu kita tentang orang lain, tentang kehidupan para tokoh ataupun pahlawan, dan mengetahui perbuatan dan cita-citanya, dan juga dapat membangkitkan kegaguman kita tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah dapat diwariskan kebudayaan umat manusia. Yang ketiga, melalui pengajaran sejarah dapat dibandingkan dengan kehidupan pada zaman sekarang dengan masa lampau. Yang keempat, lewat pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat membantu mengembangkan cinta tanah air di kalangan para siswa. Menurut Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah mempunyai kegunaan genetis dan didaktis, yaitu suri teladan bagi generasi penerus dan belajar dari pengalaman nenek moyang. Yang ketiga, menurut Nugroho Noto Susanto dan Gede Widja mengungkapkan ada 4 kegunaan mempelajari sejarah, yaitu yang pertama, sebagai guna edukasi, yaitu sejarah memberikan pelajaran dan mendidik seseorang ataupun masyarakat atau suatu bangsa akan bercermin dan menulis peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang merupakan keberhasilan ataupun kegagalan. Yang kedua, guna instruktif, yaitu sejarah dapat memberikan suatu pengetahuan ataupun keterampilan tertentu. Misalnya pengetahuan tentang navigasi yang diberikan oleh nenek moyang, ataupun taktik perang yang dipergunakan oleh tokoh-tokoh kita pada masa perang kemerdekaan. Yang ketiga, guna inspiratif, yaitu sejarah memberikan ilham atau semangat dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam pembangunan bangsa. Misalnya ingin melestarikan nilai-nilai perjuangan tahun 1945 seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban, berjuang tanpa pamrih, semangat gotong royong ataupun sebagainya. Yang keempat, guna rekreatif, yaitu sejarah dapat memberikan kesenangan ataupun hiburan estetika karena bentuk, susunan, kronologi, dan alur kisahnya serta bahasanya yang indah dalam bentuk cerita, roman, novel, dan film yang bertemakan sejarah. Sejarah juga dapat memberikan kesenangan ataupun kepuasan lain pada kita dalam bentuk pesona perlawatan. Tanpa beranjak, kita akan dibawa ke suatu masa atau suatu tempat seolah-olah kita diajak untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah yang jauh baik waktu maupun tempatnya. Contohnya, ketika kita mempelajari sejarah Prancis,
pada revolusi Prancis tahun 1789, kita diajak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh, baik tempat maupun waktunya. Arti penting sejarah bagi suatu bangsa adalah dapat menjadi sumber inspirasi, sumber pedoman hidup di masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Insinyur Soekarno pernah mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang lebih dikenal dengan istilah jas merah. Demikian juga terdapat ungkapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Sejarah dapat berperan sebagai mediator ataupun penghubung antara generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Generasi sekarang dapat mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga generasi sekarang diharapkan dapat menentukan sikap dan tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Selain itu, sejarah dapat memberikan motivasi untuk terus mencapai kemajuan ke arah yang lebih baik. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kepada anak didik kami untuk terus mengulang pembelajaran kita agar lebih memahaminya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang lain, jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan agar terhindar dari penyakit apapun. Dan kita dapat bertemu di lain waktu. Sekian, terima kasih.